Setelah 40 tahun memimpin bangsa Israel mengarungi padang gurun yang gersang, Musa berdiri bukan hanya sebagai pemimpin fisik, melainkan sebagai penjaga jiwa sebuah bangsa yang tegar tengkuk. Sepanjang perjalanan dari Mesir, ia terus-menerus menghadapi keluh kesah dan persungutan umatnya. Mulai dari masalah air pahit di Mara hingga rasa lapar di padang gurun Sin. Musa seringkali menjadi perantara, berdiri di antara murka Tuhan dan kerasnya hati Israel, bahkan rela namanya dihapus dari kitab kehidupan demi keselamatan umatnya. Menjelang akhir perjalanan di padang gurun Zin, krisis air kembali muncul. Bangsa Israel kembali bersungut-sungut dan menyalahkan Musa serta Harun, bahkan menyebut Mesir lebih baik daripada tempat mereka berada saat itu. Di bawah tekanan emosi dan kelelahan yang luar biasa, Musa datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan perintah spesifik. Katakanlah kepada bukit batu itu. Namun, karena rasa frustrasi yang memuncak, Musa justru menghardik bangsa itu dengan sebutan orang-orang durhaka dan memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Meskipun air tetap keluar secara mukjizat dan kebutuhan umat terpenuhi, tindakan Musa dianggap sebagai ketidakpercayaan dan kegagalan dalam menghormati kekudusan Tuhan di depan mata Israel. Akibatnya Tuhan menetapkan konsekuensi yang berat. Musa tidak akan membawa jemaah itu masuk ke tanah perjanjian. Saat tanah Kanaan sudah terlihat di seberang sungai Yordan, Musa sempat memohon kepada Tuhan agar diizinkan menyeberang. Ia ingin melihat negeri yang baik itu. Namun Tuhan menjawab dengan tegas agar Musa tidak lagi membicarakan hal itu. Meski permintaannya ditolak, Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan mengizinkan Musa naik ke puncak Gunung Pisga untuk melihat seluruh bentangan tanah perjanjian dari jauh. Hari terakhir Musa tiba dengan sunyi. Ia naik ke Gunung Nebo seorang diri, tanpa iringan bangsa yang dipimpinnya. Di puncak itu, Tuhan secara supranatural memperlihatkan seluruh negeri dari Gilead sampai laut sebelah barat. Musa melihat penggenapan janji Tuhan kepada nenek moyangnya. Meskipun ia sendiri hanya menjadi jembatan dan tidak akan menginjakkan kaki di sana. Di sana, di puncak gunung yang sepi, Musa, sang hamba Tuhan, menghembuskan napas terakhirnya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang menguburkan Musa di suatu lembah di tanah Moab, dan tidak ada manusia yang tahu lokasinya hingga hari ini. Meskipun Israel meratapinya selama 30 hari, kepemimpinan telah berpindah kepada Yosua yang penuh dengan roh kebijaksanaan. Narasi hidup Musa ditutup dengan penghormatan tertinggi, bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Kisahnya mengajarkan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada pencapaian akhir, melainkan pada kesetiaan menjalani panggilan Tuhan hingga titik terakhir.